Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratal kurama wal fudhala, para sesepuh, para kiai, ibu nyai, Pak Kiai Abdul Hamid, Pak Kiai Khairul Fuad, tidak mengurangi hormat takdim saya, tidak menyebut satu persatu. Punyai Atabik, punyai Jina, para wali, santri, siswa, Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus anak-anak sekalian yang baru diwisuda. Semoga yang habis diwisuda ini bisa lanjut ke perguruan tinggi yang diinginkan. Dan besok akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Syukur nanti yang menggantikan Pak Prabowo adalah alumni SMA Ali Maksum. Allahumma amin. Dan nanti kalau jadi presiden tidak akan bikin program yang aneh-aneh, tapi tepat sasaran kepada rakyat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada saya ini bisa ngaji dengan Mbah Ali Maksum kurang lebih hanya 30 tahun. Salah satu yang membekas pada benak saya, Mbah Ali Maksum ini adalah sosok kiai yang betul-betul menempatkan ilmu pada strata yang tinggi. Ngaji. Selama 30 tahun saya tidak pernah, mohon maaf, dikasih bongso amalan-amalan, suruh maca selawat ping 30.000 saambekan. Tapi pokoknya ngaji yo. Artinya apa? Ya memang benar yang Mbah Ali tanamkan ini. Hanya dengan ilmu lah cita-cita manusia itu akan tercapai. Imam Syafi'i masyhur ngendika man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin dunianya kepegang ya harus dengan ilmu. Kepingin akhirat kepegang harus dengan ilmu. Dunia akhirat kepingin kepegang juga harus dengan ilmu. Tidak ada jalan lain. Bapak Ibu terutama anak-anakku yang saya banggakan, Mbah Ali juga sering ngendika santri kuwi kudu ngerti donya. Santri itu harus tahu dunia, tahu perkembangan zaman. Seandainya Mbah Ali Maksum hari ini masih sugeng, saya kira beliau akan selalu mengamati perang Iran, Amerika dan Israel. Bagi saya perang Iran, Amerika, Israel ini sebuah kitab besar yang wajib para santri untuk mempelajari, mengambil hikmahnya. Pelajarannya apa? Betul-betul pelajaran yang sangat luar biasa yang intinya apa? Perang sekarang bukan seperti tawuran anak SMA, tapi adalah perang pinter-pinteran strategi. Hanya di balik meja, pejet-pejetan, cepet-cepet meluncurkan drone, rudal. Ini yang menang. Saya kemarin sempat di pondok pesantren, Pak Kiai Habib ndak rawuh ini, pada para santri Al-Imdad. Cobalah Quran ini sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, betul-betul kita pelajari. Saya ingat dulu sama Mbah Ali Maksum, pernah dikasih kitab judulnya Al-Aqaid Imam Hasan Al-Banna. Saya sempat bertanya, ini kira Ikhwanul Muslimin, bukan Aswaja. Mbah Ali kemudian ngendika, wacanan dhisik. Begitu saya baca satu halaman, stop, ape ora, saya kiai. Terus kita nggo ngenteni Fathul Majid. Di dalam Al-Aqaid itu ada riwayat suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang subuh itu menangis. Sahabat Bilal yang mau ngasih tahu kalau adzan subuh sudah datang, sempat tertegun di depan pintu melihat Rasulullah sepagi itu menangis yang
belum pernah sahabat Bilal melihat Nabi menangis model seperti itu. Tapi karena waktu subuh sudah harus disampaikan, setelah salam kemudian sahabat Bilal bertanya, "Limadza tabki ya Rasulullah fi hadis subhi?" Ya Rasulullah, kenapa panjenengan sepagi ini menangis seperti itu? Jawab Rasulullah, "Waihaka ya Bilal." Bahasanya kerapia, "Walah lal, kue orang rasake. Wa ma yamnauni an abkiyah." Bagaimana saya tidak akan menangis? Waqad anzalallahu fi hadhihi lailah. Baru saja Allah menurunkan ayat, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumil liulil albab." Sesungguhnya di dalam pergantian siang malam ini ada tanda bukti ilmu bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Nabi kemudian melanjutkan, "Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha." Celakalah orang yang membaca ayat Quran tapi tidak pernah memikirkan isinya. Saya kemudian membayangkan Iran ini di luar dugaan sampai presidennya Amerika si Donald Bebek mumet, si setan nyabu juga pusing. Ternyata diam-diam sampai hari ini bisa melawan Amerika Israel yang total lahir itu tidak mungkin ada yang melawan. Salah satu yang saya amati adalah kemampuan rudalnya Iran. Bapak Ibu tahu semua, anak-anak harus ikuti itu. Ketika pertama kali Israel Amerika nyerbu Teheran, perkiraannya apa? Tidak berani balas dan kalau balas mudah ditangkis. Apa yang terjadi? Iran punya rudal yang pertama kali diluncurkan Al-Fatah, bisa tembus ke Teheran dan sepanjang sejarah baru rudalnya Iran yang bisa tembus Teheran. Semoga nanti alumni SMA Al-Maksum ada yang ahli rudal. Jika kemudian tidak usah berpanjang-panjang, kalau memang Amerika Israel mau mengusui umat Islam, langsung dari atas gedung ini rudal buatan Ali Maksum kita luncurkan nembus Washington dan Tel Aviv. Allahumma syukur, langsung kena kepalanya Donald Bebek sama setan nyabu itu tadi. Nah, saya sempat kemudian menghitung kenapa Iron Dome-nya Israel Amerika tidak bisa mencegat rudalnya Iran, speed kecepatannya. Rudal Al-Fatah itu kecepatannya di 18.500 km per jam. Saya sempat mikir, kita kalau haji dari Krapia ke Jeddah, ini masih butuh waktu sekitar 9-10 jam. Karena kecepatan pesawat komersial hanya di 800 sampai 900 km per jam. Pikiran saya, seandainya pesawat haji itu dipasangi mesinnya roket rudalnya Iran, maka Krapia Jeddah itu cuma setengah jam. Ini barang nyoto tidak ngoyoworo. Setengah jam sudah turun di Jeddah, kesuwen le pamitan acara di rumah itu. Belum saya juga menghitung, sebulan yang lalu Amerika sukses mengirimkan Ethermis 2, pesawat yang ke bulan. Ini speed kecepatannya 40.000 km per jam. Ini barang nyata di depan kita. Saya berpikir, andai kata pesawat haji itu dipasangi mesinnya Ethermis 2, ini Krapia Jeddah cuma 5 menit, silakan dihitung. Jadi begitu naik, pasang sabuk belum selesai, sudah suruh turun karena sudah sampai tujuan. Ini apa? Quran surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ard fanfudzu la tanfudzuna illa bisultan. Hai segenap jin manusia, kalau kamu pengen bisa nembus langit dan ambles bumi, tembuslah, ambleslah. Tapi kamu tidak bisa menembusnya melainkan dengan kekuatan pertolongan Allah. Saya juga sempat mengamati. Iran itu saking pinternya kan bikin pangkalan rudal, bunker di bawah tanah. 20 tahun yang lalu, karena di embargo kan sudah 49 tahun. Amerika sudah tahu. Ini musuhku saya ngarep tak musnahkan ini kok nggawe pangkalan rudal di bawah bumi. Amerika bikin bom,
khusus untuk sasarannya bunkernya rudal Iran. Ini kemampuannya bom begitu dijatuhkan dari pesawat akan ambles ke tanah sampai 60 meter baru meledak. Ini sudah dipakai. Tapi apa yang terjadi? Iran bikinnya pangkalan rudal 100 meter di bawah tanah. Nggak kena loh. Ini karena apa? Pinter-pinteran akal. Maka tidak ada saatnya sekarang santri terutama lulusan SMA Ali Maksum nanti cuman pegang-pegang HP, apalagi yang putri cuman delok sopa-sopi. Kita harus pinter. Indonesia ini, maka kemarin mohon maaf 3 menit lagi. Ketika hari-hari pertama perang, ini kan Pak Prabowo bingung. Sampai manggil Pak SBY, Pak Jokowi di istana. Saya dapat bocoran itu yang ngomong dimintain saran cuman Pak SBY. Apa kata Pak SBY? Kita cari aman saja. Kita kalau ikut-ikutan, Jakarta ini dikirimi rudal 1, tidak bisa nangkis. Karena persenjataan kita ya anti rudal, itu kan sejenis Sidewinder yang buatan tahun 90. Jadi kalau suruh ngejar pesawat, belum sampai sudah turun duluan, karena lemes. Pak SBY kemudian bilang cari aman saja, kita mau pro Amerika dimusuhi Teheran, Jakarta, rudal balistiknya bisa nyampe Jakarta, tidak bisa apa-apa. Tapi sebenarnya anak-anak sekalian, kitab besar perang Iran Amerika bukan hanya masalah nuklir, ini masalah finansial, keuangan. Panjenengan ingat, negara kita tahun 1998, Musak masih antur, sampai Pak D saya, Pak D Harto turun. Itu kan Amerika dengan moneter dolar. Satu lagi, seandainya saya kemarin diundang Pak Prabowo mendampingi Pak SBY, Pak Jokowi, saya akan ngomong, benar Pak SBY, jangan main-main. Musuhan dengan Amerika hari ini, kedelai di Indonesia ini 70% itu impor Amerika. Itu kalau di stop, nyuwun sewu ibu-ibu, kangelan jenengan patos tahu tempe, silakan buka Google. Tidak ada lain, pinter dan pinter. Semoga lulusan SMA Ali Maksum betul-betul nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mengalahkan Amerika Israel. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.